Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi mengenai enzim. Materi ini diperuntukkan untuk siswa kelas 10 SMK, baik di bidang pertanian maupun di bidang perikanan. Pengertian enzim sangatlah banyak. Dapat kita temui di berbagai media, baik di media cetak maupun di media maya. Jadi di media cetak ada beberapa pengertian dari enzim itu. Salah satunya adalah enzim merupakan senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup yang berfungsi sebagai biokatalisator. Baiklah, untuk susunan enzim saya akan menjelaskan di sini biar lebih jelasnya. Jadi untuk susunan enzim atau komponen enzim itu sendiri, komponen yang lengkap itu terdiri atas dua. Yang pertama ada yang namanya apoenzim. Ini kita bahas satu persatu dulu ya. Jadi ini ada namanya apoenzim. Nah, apa itu apoenzim? Nah, untuk komponen enzim yang lengkap itu harus ada apoenzim dan juga harus ada gugus prostetik. Nah, sebelumnya kita akan jelaskan dulu apa itu apoenzim. Apoenzim adalah bagian komponen enzim yang biasanya lebih besar dan dia juga termasuk yang namanya protein. Nah, karena dia juga protein, maka apoenzim ini juga memiliki sifat sama seperti protein, yaitu apabila dia dipanaskan, dia akan menggumpal, dan apabila suhu yang agak meningkat atau lebih panas, dia akan terdenaturasi atau hancur. Nah, apoenzim ini sendiri juga memiliki yang namanya sisi aktif. Sisi aktifnya itu berikatan dengan gugus prostetik. Oke, maaf ya ini nggak bulat. Jadi ada namanya gugus prostetik yang dia adalah senyawa non-protein. Jadi dia dari kategori non-protein. Sedangkan untuk gugus prostetik ini sendiri terdiri dari dua, yaitu ada kofaktor dan juga koenzim. Nah, ada yang namanya kofaktor ini dan ada namanya koenzim. Gugus prostetik untuk kofaktor ini berupa ion anorganik. Nah, untuk gugus prostetik yang kofaktor ini, contohnya itu ada kalsium, klor, natrium, kalium, dan lain sebagainya. Nah, kofaktor di sini sendiri berfungsi sebagai katalis yang dapat meningkatkan fungsi enzim. Misalnya, enzim pipialin pada lidah kita atau air ludah akan bekerja lebih baik jika terdapat ion klorida, Cl, dan kalsium, Ca, yang merupakan kofaktor dari gugus prostetiknya. Dan enzim yang terikat, nah enzim ini yang terikat dengan kofaktor disebut dengan holoenzim. Sedangkan untuk gugus prostetik yang koenzim ini, contohnya itu biasanya vitamin B1, B2, koenzim A, FMN, FAD+, B6, B2, B11, dan lain sebagainya. Nah, koenzim di sini berfungsi untuk memindahkan gugus kimia, atom, atau elektron dari suatu enzim ke enzim yang lain. Baik. Berikutnya kita akan memasuki cara kerja enzim. Nah, cara kerja enzim ini sendiri terdiri atas dua macam. Yang pertama adalah model gembok dan kunci, di mana di sini diibaratkan seperti hubungan antara gembok dan kunci, di mana posisinya itu sudah pas, sudah ada kecocokan. Yang gemboknya diibaratkan sebagai enzim dan substratnya itu diibaratkan sebagai kunci. Nah, seperti contoh di samping ini, kita bisa melihat enzimnya kemudian memiliki sisi aktif yang kemudian mudah untuk dimasuki oleh substrat. Karena apa? Karena sudah pas posisinya, sehingga menghasilkan kompleks enzim dan substrat dan akhirnya menghasilkan produk. Yang kedua, kita akan
mempelajari model kecocokan terinduksi. Jadi kerja enzim yang kedua itu adalah model kecocokan terinduksi, di mana di sini dikatakan bahwa adanya substrat dan enzim. Yang keduanya memiliki bagian yang tidak sesuai. Coba diperhatikan di substrat itu ada dua kan, yang satu warnanya ungu, yang satu lagi warnanya hijau berbentuk peta. Nah, untuk sisi enzim yang aktifnya itu atau active site-nya itu keduanya berbentuk seperti segitiga, sedangkan substratnya satu berbentuk persegi, satu lagi berbentuk segitiga. Sehingga di sini enzim menyesuaikan atau mencocokkan sehingga substrat yang berwarna hijau dan ungu itu dapat berikatan atau menyatu dengan sisi aktif enzim yang nantinya akan menghasilkan suatu produk. Demikian pemaparan singkat mengenai enzim. Jangan lupa terus belajar, laksanakan tugas-tugas, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.